Perjalanan gerakan oikumene gereja-gereja di Indonesia melantangkan cinta agung Kristus melalui hidup saling berbagi dan menjadi saudara bagi sesama, apapun latar belakangnya. Dalam semangat kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan menyertai kita kini dan selamanya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita, sehingga kita dapat berkumpul dan beribadah hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan menyambut jemaat dengan salam. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah dan selamat melayani bagi semua majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dialah Allah yang menyertai kita dari hari ke hari. Dia menuntun kita dari perjalanan panjang tahun yang lalu hingga kita tiba pada tahun yang baru ini. Sungguh, kasih Allah sangat besar dalam hidup kita. Dia Allah yang memelihara hidup kita tiap hari. Dia meluputkan kita dari mara bahaya. Diantarnya kita pada minggu yang baru, tahun baru saat ini. Kita telah melewati tahun 2021. Hal itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, sehingga kita tiba pada tahun yang baru ini, melainkan Tuhanlah dengan kasih-Nya
yang memimpin kita melewati 1 tahun dalam hidup kita. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita dengan sukacita memuliakan Dia. Jiwaku memuji Tuhan, perlindunganku dan gunung batuku, hanya Dialah harapanku. Kabarkanlah kasih setia Tuhan dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita selama 1 tahun yang kita lalui. Tangannya yang kuat menopang kita, oleh karena itu, pujilah Dia. Mari naik ke bait-Nya yang kudus, kita nyanyikan pujian bagi nama-Nya yang kudus. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, seperti topik minggu hari ini. Megahkanlah Tuhan. Dia memberikan kesejahteraan kepada darahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Marilah kita nyanyikan Sangap di Jehovah. Jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu setelah tahun baru ini ialah hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingatlah dan sucikanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel pada minggu hari ini adalah dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanku. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjinya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat HKBP Kernolong minggu setelah tahun baru 2 Januari tahun 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal yang utama saja. Yang pertama, peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Yang kedua, ibadah minggu di masa PPKM level 1. Hari ini Minggu 2 Januari 2022 adalah minggu setelah tahun baru dengan topik minggu Pasangap Madebata, megahkanlah Tuhan. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 tanggal 14 Desember sampai dengan 3 Januari 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 450 orang atau 75%. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama, ibadah minggu pukul 9.30, dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah minggu sore pukul 17 WIB dilakukan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini diliburkan dan akan kembali dibuka pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 7 WIB secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anak bergabung di ibadah tersebut. Yang keempat, persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum dan setelah khotbah. Yaitu yang pertama persembahan 1A untuk kuria, 1B pembangunan pemeliharaan sebelum khotbah. Yang kedua persembahan 2 untuk kantor pusat HKBP setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening Bank HKBP Kernolong, nomor terlampir
atau melalui Sintua Week masing-masing. Yang kelima, baptisan kudus. Gereja kita akan melayankan baptisan kudus bagi anak warga jemaat kita pada hari Minggu yang akan datang 9 Januari 2022 pukul 9.30 bagi orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya agar datang mengikuti katekisasi baptis pada hari Kamis 6 Januari 2022 pukul 17 WIB. Yang keenam, jadwal kegiatan dapat kita baca. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Yang kedelapan, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Inang Dewi Susanti Boru Aritonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik, Preses HKBP, daerah Distrik 8 DKI Jakarta, dari Week 11, yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Dan nomor 2 sampai dengan nomor 22 yang perawatan di rumah, mari kita bawakan di dalam doa. Yang kesembilan, warta keuangan dapat kita baca. Dan demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kita dan menghantarkan kita memasuki tahun yang baru ini.
Hari ini kita beribadah di hari yang kedua tahun baru tahun 2022. Marilah kita dengan sukacita, dengan penuh puji syukur kepada Tuhan, menerima firman-Nya. Kita membaca firman Tuhan dalam ibadah minggu setelah tahun baru hari ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 147. Kita akan membaca nas khotbah hari ini dari ayat 12 hingga ayat 20. Baiklah kita membaca secara responsoria. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja, dan juga semua jemaat-jemaat yang beribadah di rumah melalui kanal YouTube HKBP Kernolong pada hari ini. Kita mendengar firman Tuhan, mengawali kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2020 ini. Ada ajakan yang besar dari Tuhan kepada kita, yaitu ajakan bersukacita. Jadi kita mengawali kehidupan kita itu dengan semangat, spirit, sukacita, bersukacita. Kita diajak bersukacita, bukan untuk membanggakan diri kita, bukan. Bukan karena mengandalkan kemampuan kita atau keberadaan kehidupan kita yang cukup mapan, bukan. Bukan itu pedoman kita bersukacita. Tetapi kita melihat dijelaskan dalam firman Tuhan, sukacita kita adalah untuk bermegah di dalam Tuhan. Artinya ajakan untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan. Kita memasyurkan supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal kemuliaan, mengenal kasih, mengenal kuasa Tuhan itu. Lalu mereka akan mengarahkan hidupnya, pengharapannya kepada Tuhan. Yang kita sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memasyurkan, bermegah di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita memasyurkan, memuliakan Tuhan di dalam persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Ada melalui doa, di dalamnya kita menuturkan kepada Tuhan bagaimana Tuhan telah memelihara hidup kita. Kita bersyukur, doa syukur. Dan juga kita mengarahkan pengharapan kita, doa memohon kasih karunia. Kita juga memuliakan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian syukur kepada Tuhan. Jadi kita suarakan dengan penuh sukacita bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Itu bermegah, itu memuliakan Tuhan. Tetapi selain daripada hal yang demikian, cara lain untuk bermegah, memasyhurkan, memuliakan Tuhan
masih ada yang dapat kita lakukan, yaitu menceritakan, menuturkan kepada orang lain secara sederhana bagaimana kita mengimani kasih, kuasa, pemeliharaan Tuhan, agar orang lain juga yang mendengar itu bisa bertumbuh pengharapan iman mereka kepada Tuhan. Kita bisa mengambil contoh sederhana yang dituliskan dalam Alkitab, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ada contoh sederhana bagaimana bermegah, memuliakan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan dan kasih-Nya kepada orang yang belum mengenal. Itu terjadi dalam masa pelayanan Nabi Elisa yang melanjutkan pelayanan Nabi Elia. Nabi Elisa melayani di tengah-tengah umat Tuhan di kota Samaria. Adalah seorang panglima dari kerajaan Aram, panglima perangnya yang sangat diandalkan. Dia sangat terpandang di antara pejabat-pejabat di kerajaan Aram itu. Namanya Naaman. Tetapi yang namanya kehidupan di dunia ini, orang yang bagaimanapun kekuasaannya, bisa saja mengalami sakit penyakit. Entah bagaimana itu ceritanya, penyebabnya. Naaman itu yang dibangga-banggakan oleh raja mereka karena selalu menang dalam peperangan, tapi dia menderita sakit kusta. Sakit yang membahayakan, yang menyebabkan dia harus diisolasi, dijauhkan, karena penyakit itu sangat menular. Semua para tabib dalam kerajaan Aram tidak dapat menolong untuk kesembuhan Naaman. Tentu keadaan itu membuat dia semakin depresi karena penyakitnya itu. Dia tidak bisa lagi untuk mengabdi sebagaimana sebelum-sebelumnya. Penyakit kusta hari demi hari terus menggerogoti tubuhnya. Di rumah Naaman banyak pelayan-pelayan, banyak pembantu. Salah seorang adalah ada seorang anak masih remaja, anak perempuan orang Israel. Bagaimana dia bisa berada dalam rumah panglima perang Aram itu? Dia bersama dengan sejumlah besar orang Samaria menjadi tawanan perang ketika kerajaan Aram pernah memerangi orang Samaria, orang Israel. Ditawanlah sejumlah besar orang Israel. Anak orang Israel ini sangat prihatin dengan keadaan majikannya itu, Naaman itu. Lalu dia membisikkan kepada istri Naaman, seandainya lah tuanku itu bersedia pergi ke Samaria, dia berjumpa dengan seorang nabi di Samaria, nabi Tuhan. Pastilah nabi itu berseru-seru kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Pasti tuanku itu sembuh dari sakitnya. Itulah kesaksian yang sederhana. Dia tidak pandai menjelaskan ini itu tentang kemahakuasaan Tuhan. Hanya dikatakannya dengan hati-hati. Jika tuanku itu bersedialah ke Samaria. Dia berjumpa dengan Nabi Tuhan di Samaria. Tentulah Nabi itu akan berseru-seru meminta kepada Tuhan. Pasti tuanku itu sembuh.
Lalu istri Naaman menyampaikan itu kepada suaminya, Naaman. Dan Naaman walaupun begitu pangkatnya, kemuliaannya, dia mau merendahkan hati, belajar percaya. Dia belajar percaya dengan informasi yang sederhana dari pembantu, pelayan bagi istrinya. Beberapa hari kemudian semakin teguhlah rasa percaya Naaman itu. Lalu dia berpamitan kepada rajanya, izinkanlah hamba ke Samaria. Raja mengizinkan, bahkan membekalinya dengan surat yang harus disampaikan kepada Raja Samaria, supaya dibantu mempertemukan Naaman dengan Elisa. Kemudian Naaman berangkat dengan pengawalnya dan bertemulah dia dengan Nabi Elisa. Sederhana sekali yang disampaikan Nabi Elisa. Agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Jadilah Naaman taat, merendahkan hatinya setelah semakin diteguhkan oleh hambanya. Kalau begitu sederhana cara untuk kesembuhan tuanku, lakukan saja. Ayo kita mandi ke sungai Yordan 7 kali. Setelah dia melaksanakan itu, dia mandi. Itu berarti penyerahannya. Dia mau untuk melakukan, dia taat, dia tunduk kepada petunjuk untuk meneguhkan hatinya. Setelah dia mandi 7 kali, bersihlah tubuhnya itu. Bersih. Dia sembuh. Dia bersukacita. Tidak hanya bersukacita. Seperti ada pernah orang yang sembuh dari penyakit kustanya, lalu tidak datang kepada Tuhan. Hanya seorang yang datang kepada Yesus, yang lainnya tidak. Bukan seperti itu. Tetapi Naaman ini semakin teguh hatinya untuk mengimani Allah yang telah menyembuhkannya. Lalu Naaman berkata setelah dia sembuh kepada Nabi Elisa, dia katakan, mulai sekarang aku tidak akan menyampaikan persembahan-persembahan untuk beribadah kepada dewa-dewa orang Aram lagi. Tetapi aku akan beribadah, aku akan menyampaikan persembahan-persembahan syukurku kepada Allah yang hidup itu, yang telah menolong menyelamatkan aku. Seandainya suatu ketika aku harus mendampingi rajaku, Raja Aram, untuk beribadah di hadapan mesbah kuil dewa kami, kiranya Tuhan mengampuni aku. Sebab itu kewajibanku sebagai pengawal raja. Jadi dia telah menyatakan imannya, bahwa dia sejak kesembuhannya akan beribadah kepada Allah. Harapannya, seruannya hanya kepada Allah. Masa depannya dia serahkan dalam jaminan kasih karunia Allah. Kita mengikuti alur kesaksian itu hanya melalui kesaksian seorang anak remaja orang Israel. Jika tuanku itu bersedia untuk menghadap kepada nabi di Samaria, dia akan sembuh. Inilah yang bermegah, inilah gambaran yang memasyhurkan nama, kuasa, kasih Allah. Sehingga orang yang belum mengenal bertumbuh imannya,
semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Tuhan. Nas renungan ini pun mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Selain daripada seruan-seruan pribadi kita, keluarga kita untuk berdoa, untuk mengucapkan syukur, menyatakan kasih Tuhan bagi kita, bagi anak kita, marilah kita juga memuliakan Tuhan, berbegah di dalam nama Tuhan, menuturkan kasih-Nya, kuasa-Nya kepada orang di sekitar kita. Tentulah akan ada orang yang memperhatikan itu, yang suatu ketika dia dituntun, termotivasi untuk mengarahkan pengharapannya kepada Tuhan. Betapa indahnya masa depan bersama Tuhan itu. Itulah yang bertumbuh dalam hati mereka. Tuhan mengawali kehidupan kita dengan motivasi sukacita. Bagaimana, Amang Inang, jemaat sekalian, pengalaman kita dalam hidup sehari-hari? Ketika kita mengawali hari hidup kita, pagi yang baru, kita telah dibangunkan Tuhan dari istirahat, dari tidur kita, untuk beraktivitas hari itu. Ketika kita mengawalinya dengan semangat sukacita, tentulah itu menjadi kekuatan spirit bagi kita untuk bekerja, semangat bekerja, cerah pikiran, tentram hati. Kuat semangat kita untuk bekerja hari itu. Walaupun ada hal-hal sukar, tetapi karena kita dibekali dengan sukacita, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari dalam bekerja. Tentu kita bisa merasakan bedanya kalau kita mengawali kehidupan kita dengan pikiran yang terbeban oleh masalah, ada keresahan, ada kesusahan. Kita awali dengan perasaan yang begitu kacau. Saya pikir kalau demikian keadaannya, semangat kerja kita pun drop. Kita jadi seperti malas untuk bekerja. Pikiran kita rasanya buntu. Hal yang tidak begitu sulit, tetapi kita anggap sangat sulit. Semangat kita untuk bekerja itu pun sepertinya sirna dari hati kita. Jadi kita bisa merasakannya bahwa luar biasa ini semangat sukacita ini. Kalau itu memenuhi hati kita, mengawali hari kehidupan kita. Itulah pentingnya dalam keluarga kita. Mari peliharakan, marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak, rawatlah, jagalah sukacita keadaan keluarga kita yang damai, tentram. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 37 pada kalimat penggal terakhirnya mengatakan, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Itu bukan hanya untuk seorang pribadi, tapi juga keluarga. Sebab pada keluarga yang suka damai, yang menjaga, merawat kedamaian, ada masa depan. Sebab tentram keluarga itu, semangat hidup yang sangat kuat. Itulah yang dijelaskan firman hari ini, agar kita dibekali Tuhan dengan semangat sukacita itu. Muliakanlah. Tentulah ketika kita memuliakan, memuji Tuhan, tumbuh semangat sukacita itu di dalam hidup kita. Kenapa kita memuliakan Tuhan? Kenapa kita harus bermegah memuji Tuhan? Dalam firman ini dikatakan, sebab sesungguhnya begitu banyak perbuatan Tuhan. Kenallah perbuatan Tuhan itu dalam hidup kita.
Dia katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang terus menjaga hidup kita. Dia penjaga yang tidak terlelap. Dia menjaga hidup kita. Menjaga dari mara bahaya, menjaga dari ancaman-ancaman yang bisa membahayakan hidup kita. Dijaganya kita. Kita tidak sadar bahwa suatu saat ada hal yang sangat membahayakan hidup kita. Tapi Tuhan telah menjaga kita. Meluputkan kita dari mara bahaya itu. Kepada orang Israel dikatakan dalam Mazmur ini bahwa Allah yang meneguhkan palang pintu gerbangmu. Palang pintu gerbang kota Yerusalem itu diteguhkan Allah. Dulu itu pernah dihancur leburkan oleh musuh mereka. Tetapi sekarang mereka harus mengimani bahwa palang pintu mereka akan dijaga oleh Allah terus untuk ketentraman mereka. Palang pintu gerbang itu adalah salah satu pertahanan kota di masyarakat zaman dahulu yang sering terjadi peperangan-peperangan. Jika musuh bisa menguasai pintu gerbang, merusak pintu gerbang itu, maka musuh pun akan menyerbu, menguasai kota itu. Itu pentingnya keberadaan, kekokohan palang pintu gerbang. Jadi, pada jam-jam tertentu, pada waktu malam, diperketat penjagaan di pintu gerbang. Tuhan meneguhkan palang pintu gerbang, artinya Tuhan mengawal, Tuhan menjaga umatnya dari ancaman. Tapi tidak boleh hanya penjagaan itu mengandalkan kekuatan manusia. Dalam Mazmur 127 ayat 1 bagian B dikatakan, jika bukan Tuhan yang mengkawal kota, maka sia-sialah para pengawal yang berjaga-jaga. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjagaan para penjaga-penjaga itu. Firman ini memberi ketegasan pada kita, kita dalam hidup kita pun dijaga oleh Tuhan. Itu harus kita imani. Agar kita, agar keluarga kita, anak-anak kita luput dari mara bahaya, terhindar dari gangguan orang-orang jahat. Coba bayangkan, Amang Inang, kita berangkatkan anak kita ke sekolah. Sesungguhnya bisa banyak orang yang bermaksud tidak baik untuk mencelakakan anak kita itu. Orang selalu mengatakan banyak predator-predator yang mau mencelakakan anak-anak. Bukankah ini akan mencemaskan kita? Tetapi itulah peranan kuasa Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan menjaga anak-anak kita. Luput dari maksud-maksud orang yang berhati jahat yang akan mencelakakan mereka. Sehingga anak kita pulang dari sekolah atau dari kegiatan lainnya sehat, tiba di rumah, kita berkumpul dengan sejahtera. Tuhan adalah penjaga yang tidak terlelap. Jaminan keselamatan kita, kasih setia Tuhan yang menjaminkannya kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berikutnya dikatakan kita memuliakan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan adalah karena Tuhan memberkati anak kita. Anak-anak kita diberkati dan kesejahteraan pun dilimpahkannya bagi kita. Kita mengharapkan masa depan anak kita itu terberkati, berhasil. Tuhanlah yang menjadi jaminannya. Dia memberkati anak-anak kita. Anak kita yang kecil bertumbuh sehat, bertumbuh semakin cerdas, berbudi pekerti, dan juga beriman. Karena kita orang tua pun terus membina anak kita. Tetapi Tuhan hari demi hari, setiap hari
setiap saat memberkati anak-anak kita. Yang bersekolah bisa memperoleh kecerdasannya, keberhasilannya, prestasinya, menyelesaikan masa-masa pendidikan mereka. Yang bekerja diberkati Tuhan, semakin baik posisi pekerjaan mereka, semakin berprestasi, dipercaya, sehingga hidup mereka semakin baik ke masa depan. Tuhan memberkati anak-anak kita. Bukankah sepatutnya kita bersyukur atas berkat Tuhan itu? Tuhan memberkati kita, pekerjaan kita. Dikatakan tadi dalam firman itu, gandum yang terbaik diberikannya untuk kita nikmati dalam hidup kita. Berkat yang terbaik diberikannya. Yesus pun pernah mengatakan itu dalam pengajarannya yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dikatakan oleh Yesus, "Aku datang supaya memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada domba-dombanya, memberikan hidup yang berkelimpahan." Jadi, arahkanlah harapan kita kepada Tuhan, sumber berkat masa depan bagi kita. Dan itu membangkitkan semangat kita untuk bersyukur, bermegah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan dari pihak kita ada sikap yang Tuhan inginkan, yaitu giatlah bekerja, giat berdoa, bekerja jangan mengandalkan pikiran, bekerja tetap dalam doa supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita itu. Ada lagi yang diinginkan Tuhan sebagai buah dari iman kita, yaitu sikap jujur. Bekerjalah dengan jujur, dengan benar, dengan tulus hati. Bekerjalah sebagai orang yang beriman, bisa dipercaya. Dalam surat kepada jemaat Kolose dikatakan oleh Paulus, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja takut akan Tuhan. Pengetahuan, kemudian kecakapan, kalau tidak disertai kejujuran, bisa hancur. Orang yang cerdas, tapi tidak memiliki karakter kejujuran, akan tergoda curang. Kemudian kecurangan itu menjadi jurang kehancuran bagi dia. Sebentar dia sangat dielu-elukan orang dengan prestasinya, tapi besok lusa dia sudah harus masuk ke penjara. Itu karena orang cerdas, orang berpengetahuan, orang hebat, tapi tidak memiliki karakter kejujuran. Sekarang kalau dikatakan dalam khotbah ini, Tuhan memberkati anak-anak kita, anak-anak generasi muda Kristen, miliki, peliharakan karaktermu sebagai buah imanmu, kejujuran. Sebab pengetahuan yang tetap dalam kejujuran ini menghantar engkau ke masa depan yang lebih hebat lagi. Jujur, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Lalu Tuhan memberkati engkau. Dikatakan lagi, kita memuliakan Tuhan sebab Tuhan memberikan yang lebih penting lagi bagi kita, yaitu firman-Nya, ketentuan-ketentuan perintahnya, supaya hidup kita ini selalu hidup berkenan bagi Tuhan. Kalau kita manusia, ada kecenderungan sifat kita, nggak usah diatur siapa-siapa. Tuhan juga jangan mengatur kita.
Ada kecenderungan manusia seperti itu. Ingin melakukan apa yang sesuai dengan kehendak pikirannya, kehendak hatinya. Tapi bisa-bisa dia dibisikin oleh si jahat. Lalu melakukan hal-hal jahat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah kecenderungan manusia. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, supaya itu kalau diberikan Tuhan, bukan hanya semacam koleksi bahwa kita memiliki kitab suci, hanya sebagai terkoleksi, lalu itu kita simpan dengan rapi, bukan. Tapi firman yang diberikan Tuhan, bacalah itu, hayatilah itu, pedomanilah itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya mempedomani firman Tuhan. Lalu firman Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kita berharap dalam hidup kita ini, dalam doa kita ini, dalam pengharapan kita. Kemana kita pergi, kita berhasil. Usaha-usaha yang kita kerjakan, kita beruntung. Itu harapan hidup kita. Tapi dengarkanlah apa dikatakan Tuhan tentang hal itu. Itu telah dikatakan Tuhan kepada pemimpin bangsa Israel, Yosua, yang melanjutkan kepemimpinan Musa. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah yang telah kuberikan kepadamu melalui hambaku Musa. Hukum Taurat maksudnya. Perintah-perintah Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jika engkau tidak menyimpang, engkau tetap mempedomaninya. Kemanapun engkau pergi, engkau berhasil dan engkau beruntung. Jadi itulah bekal bagi kita di awal tahun ini. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari pedoman, dari firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan itu. Berimanlah kepadanya. Maka Tuhan akan menuntun kita kemanapun kita pergi. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam usaha-usaha yang kita laksanakan. Kita akan berhasil. Kita akan beruntung. Diberkati oleh Tuhan kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau atas kasih-Mu. Di minggu pertama tahun baru 2022 ini. Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Mengajak kami hidup bersuka cita, memegahkan Engkau. Dan selalu mengimani Engkau adalah sumber berkat masa depan yang terbaik bagi kami, bagi anak-anak kami. Dan Engkau juga memberikan kesejahteraan bagi kami. Pentingnya kami merawat kedamaian untuk sukacita dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga ingatkan dalam khotbah ini kepada kami. Jika kami dalam hidup kami ini sangat mengharapkan berkat-Mu, agar dalam pekerjaan kami berhasil, dalam usaha-usaha kami beruntung. Tapi Tuhan ingatkan, agar kami tetap setia, berada dalam tuntunan firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah-perintah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, taat sepenuhnya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan. Itulah sumber keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang tahun ini. Kami selalu mengandalkan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami, keberhasilan bagi kami. Berkati anak-anak kami yang dalam usia sekolah mereka berhasil.
anak-anak yang kecil bertumbuh sehat. Setelah selesai kerja, mencari pekerjaan, memperoleh peluang pekerjaan yang baik, yang telah Tuhan berikan bekerja, berprestasi dalam pekerjaan mereka. Berkati Bapak dan Ibu, berkati juga para orang tua kami, selalu memberikan pengayoman nasihat yang terbaik kepada keturunan-keturunan dalam keluarga. Berkatilah orang-orang yang berduka, beri kemenangan bagi mereka, penghiburan bagi mereka. Allah Bapa Tuhan kami, mereka yang kesesakan dalam hal-hal kesulitan hidup mereka, berkati mereka Tuhan, agar mereka Tuhan luputkan dari kesulitan mereka, lalu mereka bersuka cita memuliakan Tuhan. Yang sakit, yang masih dirawat di rumah sakit, yang juga menjalani masa-masa perawatan di rumah, berkati mereka semua ya Tuhan. Terutama iman mereka senantiasa kepada Yesus Kristus. Pelayan kesehatan juga Engkau berkati, agar mereka beroleh kekuatan dan pelayanan mereka berhasil merawat orang-orang sakit untuk kesembuhan semua pasien. Berkati pemerintah kami ya Tuhan. Allah Bapa, kami bersyukur untuk semua persembahan-persembahan, ucapan syukur perpuluhan yang diberikan jemaat-Mu. Kami menyampaikan persembahan kami dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon tambahkanlah berkat-Mu bagi kami. Dan kami muliakan Engkau melalui hati kami yang bersyukur membawa persembahan kami. Kami akhiri ibadah kami dan kami pulang sebentar lagi ya Tuhan. Hantarlah kami ke rumah kami, dalam kehidupan kami masing-masing, dengan kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang berlimpah-limpah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarkan doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan kita. Nyanyian kita buku Ende nomor 65. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat tahun baru bagi kita sekalian.